Assalamualaikum dan selamat siang traders. Ini analisa XAU USD untuk Jumat tanggal 31 Oktober ya. Jadi kita akan baca pergerakan arahnya. Ini dia mau kemana sebenarnya. Karena berapa hari ini kita lihat dia ranging ya. Ranging middle time frame dan di sini-sini aja larinya. Nah, tapi bisa diukur ya. Walaupun ranging kita bisa ukur jarak pendeknya. Nah, untuk M15 sendiri ya, karena ini ada formasi reversal ya, dari downtrend, konsolidasi kemudian uptrend, mau sampai mana uptrendnya. Kalau kita ambil dengan ekstensi, nah ini targetnya ya, sebenarnya tinggal dikit lagi. Dikit lagi dia nyampe di target terakhir ekstensi di sini. Nah, dan untuk M5 sendiri ya, M5 ini lagi bergerak naik ya. Kalau M15 kita lihat dia coba untuk bikin chain of character untuk downtrend ya, balik ke arah ke bawah, tapi belum valid untuk chain of characternya untuk M15. Kalau misalkan dia turun lagi baru bisa valid. Tapi untuk kenaikannya ini berarti masih hitungannya rally base rally medium ya. Ini masih dalam hitungan rally base rally. Jadi kita ke M5. Untuk M5 sendiri targetnya target kenaikan ya. Nah, ini yang dia kejar, area ini. Tapi kalau misalkan ekstensi kedua ini di break ya, berhasil di break ya, dia akan ngejar lagi yang ketiga di atas. Jadi masih dalam hitungan area ranging ya, naik turunnya. Sampai sini turun lagi. Tapi kalau misalkan dia bisa break dari area ini, ya berarti dia akan ngejar yang di atas. Lalu dia WCL, wall correction level, untuk koreksi lagi ke bawah. Ini untuk M5-nya ya, jarak pendeknya. Jadi kita udah dapat kisi-kisi dia masih uptrend. Kita nggak tahu nanti habis ini dia langsung naik atau dia akan koreksi, atau yang ketiga dia akan langsung turun ke bawah. Ya, tapi kalau mau tahu hasil untuk big time frame-nya ya, big time frame-nya, arah big time frame ini mau kemana? Nah, untuk big time frame-nya sendiri dari time frame 1 jam sama ya, yang saya bilang tadi, ini target keduanya. Target kedua udah disentuh malah kalau untuk 1 jam, untuk time frame 1 jam. Makanya ini suatu kewajaran kenapa market koreksi di area ini ya, karena dia udah nyentuh target kedua ekstensi. Gitu. Kita clear dulu supaya agak bersih. Yang ini ya, harusnya yang ini. Hampir nyentuh. Jadi untuk 1 jam, time frame 1 jam ini masih medium rally base rally juga ya. Ini adalah reversal trend dari downtrend, konsolidasi, kemudian dia lagi coba untuk uptrend, mau balik lagi retest ke atas ini ya. Ini target pertamanya dan ini target keduanya. Kalau target pertama ini bisa di break, dia akan ngejar ke 4100 di area resisten sebelumnya ya. Retest lagi berarti. Dan untuk penurunan ya, kalau kita hitung penurunannya itu mulainya dari sini sebenarnya ya. Area ini. Nah, yang ini. Ini untuk time frame 1 jam udah habis ya. Penurunannya udah clear. Dia udah nyentuh ekstensi ketiga dan dia balik arah ya. Jadi ini adalah yang sebelah kanan adalah ekstensi untuk arah tren naik ya, atau bullish. Jadi ada perkiraan hari Jumat ini dia masih bullish terus. Nanti malam
kalau kita lihat situasi ya, kalau di sesi as dia belum sentuh juga area kedua atau area ketiga, ya berarti dia akan naik terus selama hari Jumat. Tapi kalau siang ini dia udah capai target ekstensi kedua atau ekstensi ketiga, nanti malam bisa WCL atau koreksi panjang ke bawah, akan turun tuh. Nah, biasanya kalau udah capai target ekstensi dan dia turun di sesi as, itu biasanya gold akan satu arah. Itu kalau lagi turun terus ya, tanpa koreksi malah. Dan itu rawan kalau kita lawan tren ya, kita entry buy untuk lawan tren. Tapi untuk saat ini karena areanya masih ranging, kita masih bisa marking ya untuk counter. Mau entry buy ataupun entry sell ini bisa. Karena untuk saat ini struktur marketnya masih bergerak normal ya, tidak bias. Nah, kita cari dulu area entry pertama kita ya. Di sini ada order block yang udah dia ambil. Nah, di sini masih ada area fresh ya. Di sini satu. Nah, kita bisa jaga di sini. Untuk area entry buy-nya ya. Di sini ada satu lagi. Terus kemudian untuk area sell, sellnya ini high crease ya. Karena kalian lawan tren nih. Untuk tren saat ini kan dia lagi naik ya. Berarti yang high crease itu yang lawan tren. Sini 12632 terlalu lebar ya. Nanti areanya kalau misal lebar kayak gini ya kita harus tunggu konfirmasi. Konfirmasinya BPE minimal ya. BPE di M1, M5 atau drop base drop, rally base rally dia balas cepat dengan drop base drop di M1. Nah, itu udah jadi perlawanan ya untuk dia mau balik arah ke bawah. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk entry posisi. Dan untuk area buy di sini ya terlalu banyak meninggalkan shadow, jadi nggak ada area valid untuk kita buy. Bisa jadi langsung dia spike ya di area sini. Yang kelihatan jelas bisa di marking cuman area ini doang. Nah, tapi sudah di respect sekali. Yang ini belum. Oh, ini juga sudah ya, cuman nyentuh garis, terlalu ngepas, sentuhannya langsung balik arah ya. Tapi kalau mau aman masih mending kita jaga di sini ya. Area ini masih bisa kita gunakan untuk entry buy. Nah, untuk M5 sendiri kalau di M15 terlalu banyak candle bias ya. Candle yang sekiranya sangat sulit di marking ya. Area yang banyak spike candlenya seperti ini akan ada sedikit kesulitan untuk kita cari presisinya yang pas buat kita marking. Hanya patokannya ini ya. Ini bisa sebenarnya. Patokannya ini. Ini di break dengan body candle ya. Berarti ini bisa diambil untuk entry buy. Oh, udah 2 kali di respect ya. Nah, ini cukup telat buat kita marking area ya. Kita telat untuk masuk entry karena dia udah 2 kali di respect, dia terbang ya. Dan terbangnya ini dari poin 4007 sampai 4015 ya, sudah cukup jauh. Nah, untuk M5 ini masih bisa diperkecil ya. Kita akan perkecil lagi sampai ke sini.
atau kita pakai historical line. Nah, di sini aja. Kita akan perkecil area ini ya. Ya, 2730 ini worth it ya. Agak mengecil areanya buat kita entry sell. Tapi sekali lagi admin mau disclaimer ke kalian, dalam analisa tidak ada jaminan 100% ya. Tidak ada jaminan 100% profit karena analisa bisa benar tapi bisa juga salah. Jadi bisa kalian ikuti, bisa enggak. Yang penting ini jadikan sebagai referensi aja. Nah, kalau kalian lupa tadi, untuk M5-nya sendiri targetnya ini masih uptrend. Dan kemana dia mau bergerak? Ini ya, yang terdekatnya dia mau ngejar area ini, terus dia koreksi, atau ekstensi ketiga baru dia koreksi ya. Jadi salah satu dari area ini kita bisa gunakan untuk entry sell. Nah, di sini target ketiganya nih. Kita cari di target ketiga ada nggak drop base drop yang bisa kita marking untuk entry sell. Nah, dapat ya, satu. Ambil yang ini terlalu panjang, kita ambil yang nomor 2. Ini dia. Ya, cakep. Ya. Kita udah punya 2 calon area entry sell yang sekiranya medium risk ya. Kalau low risknya ada di atas. Ini medium risk. Kalau high risknya kalian ambil di area ini ya. Tapi ini sudah di respect juga. Ya, di sini sebenarnya ada satu tapi udah di respect kayaknya. Ya. Nah ya, sudah di respect ya. Dia udah turun tapi turunnya pendek karena lawan tren. Jadi nggak bisa TP panjang gitu. Kalau kita dapat buy lebih enak karena kita bisa hold posisi dan bisa take profit lebih banyak ya, lebih maksimal. Jadi itu saja analisa XAU USD untuk hari ini ya, hari Jumat, hari terakhir penutupan XAU USD ya, penutupan market di XAU USD. Dan kita masih punya satu informasi penting ya, kalau untuk time frame H4. Nah, ini kalian masih bisa untuk antisipasi kalau mau swing buy ya. Jadi kita akan tunggu dia koreksi dulu. Kita tunggu dia koreksi ke bawah sampai di target yang ini ya, jangan yang ini. Yang di sini kita buy, bisa jadi dia balik lagi nanti dia ngambil target kedua ekstensi. Jadi mending jaga di 3.500-an. 3.500, 3.400 itu terdekat untuk kita swing buy. Lebih jauh lagi di 3.100. Area ini yang paling cakep buat kita swing buy ya untuk XAU USD. Apakah masuk akal dia akan turun ke sini? Ya, kita nggak tahu, tapi namanya XAU bisa tiba-tiba ya. Nggak ada yang nggak mungkin di XAU. Jadi kayak gitu aja kawan-kawan ya. Sampai jumpa lagi di analisa XAU USD untuk hari Senin minggu depan. See you next video.